Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lingcerwangi bagian 3 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Lingcerwangi. Arya membawa Rini bersembunyi di sebuah gubuk. Gubuk itu berukuran kecil, terbuat dari bambu dan ijuk. Di dalam gubuk itu sangat gelap. Rini menyalakan candle smartphone. Ia masih menangis sambil memohon kepada Arya agar mau menyelamatkan Jessica. Lokasi gubuk itu jauh dari pemukiman warga, bahkan bisa dibilang sudah masuk ke wilayah hutan liar. Tidak ada lagi pohon mahoni yang berbaris rapi, hanya ada pohon-pohon liar yang besar. Burung hantu berkukuk di antara ranting-ranting pohon. Angin berembus halus dan dingin. Mungkin saja gubuk itu dulunya digunakan untuk memasung orang gila yang diasingkan warga. Rini, kau tunggu di sini, jangan keluar. Aku mau jemput Pak Marto dulu, biar dia bisa bantu kamu. Tunggu sampai aku kembali. Rini mengangguk dengan wajah ketakutan. Arya, aku mohon selamatkan Jessica. Arya tidak menjawab. Dia hanya memandangi wajah Rini sejenak, lalu pergi. Rini melangkah ke pojokan, kemudian duduk sambil memeluk lutut. Ia mengarahkan cahaya senter smartphone ke dinding bilik dengan perlahan. Di sana terpajang sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Itu foto seorang wanita berpakaian pengantin. Raut wajahnya terlihat murung. Siapa wanita itu? Tanya Rini dalam hati. Kemudian, ia arahkan kembali perlahan senternya ke kanan. Terlihat sebuah boneka panda yang sudah kotor. Ia arahkan cahayanya lagi ke kanan. Dan tiba-tiba saja, cahaya senternya menyinari tubuh seorang wanita. Itu Jessica. Ia tersenyum mengerikan dengan darah berlumuran di wajahnya. Rini terkejut dan berteriak. Sontak ia berhambur keluar gubuk dengan napas terengah-engah. Jess. Perlahan ia mendekat kembali ke pintu gubuk. Ia dorong pintu yang terbuat dari bambu itu. Digerakkannya cahaya senter ke segala arah. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu saat itu juga, terdengar suara Jessica menyanyikan Lingcerwangi dari arah belakang. Jessica bernyanyi sambil mematuk, tertunduk menghadap pohon besar. Jess, kita pulang yuk. Di sini nggak aman. Kita nyari jalan pulang aja. Ajak Rini. Ragu-ragu, ia mendekat. Jessica masih berdiri menghadap pohon. Hutan itu gelap, hanya cahaya senter ini yang menjadi penerang. Jessica tidak menjawab ajakan Rini. Ia terus menyanyikan lagu Lingcerwangi dengan fasih juga mengerikan. Langkah Rini semakin mendekat. Ia menelan ludah sendiri sambil menyorotkan senter ke punggung Jessica. Perlahan, ia mengangkat tangannya, hendak menyentuh pundak Jessica. Jess. Sesaat sebelum lengan Rini menyentuh pundak Jessica, suara seorang perempuan yang mirip dengan suara Jessica memanggilnya dari arah luar. Rin, itu bukan gue. Rini mencari sumber suara Jessica, tetapi tidak ada. Buru-buru ia kembali masuk ke dalam gubuk. Semua sudah tidak terkendali. Hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian, Pak Marto muncul dan mengajak Rini untuk pergi dari gubuk. Ayo nak, Bapak udah siapin mobil pick up. Kamu harus cepat pergi dari desa ini. Pak, tolongin Jessica, Pak. Di mana dia? Itu, tunjuk Rini ke arah sosok Jessica yang masih mematung menyanyikan lagu Lingcerwangi. Aduh, itu bukan dia, setan itu, ujar Pak Marto. Ayo pergi, ngapain di sini? Angker, lanjut Pak Marto. Pak Marto menuntun lengan Rini. Sambil berjalan mengikuti Pak Marto, Rini sesekali menoleh ke arah sosok wanita yang menyerupai Jessica. Seketika, wanita itu balik menoleh padanya dan tersenyum mengerikan sambil melotot.
Rini memalingkan pandangannya dan buru-buru menyeimbangkan langkah Pak Marto. Malam semakin larut. Rini merasa semakin dibawa masuk ke dalam hutan. Ia mendengar jangkrik melengking saling saut menyaut, tenggur babi dari kejauhan, kukuk burung hantu, dan sebuah raungan. Mungkin saja seorang macan. Saat Rini beralih kecil mengejar langkah Pak Marto, tiba-tiba matanya menangkap bayangan Jessica yang sedang berdiri di antara pohon-pohon besar. Ia menangis sambil melambaikan tangannya, seolah memohon pada Rini. "Rin, jangan tinggalin gue. Kan bentar lagi gue mau wisuda." Suara itu mengiang di telinga Rini. Ia kemudian menghentikan langkahnya. "Ada apa?" tanya Pak Marto. "Jessica, Pak. Itu Jessica." "Bukan, itu setan. Ayo cepat, kita keluar dari hutan ini." "Jess, maafin gue," kata Rini sambil melanjutkan langkahnya. Sesampainya di jalan raya, sebuah mobil pick-up sudah terparkir di sana. Pak Marto segera masuk dan mengemudikannya. Di perjalanan, Rini masih menangisi temannya. Ia tidak menyangka hal ini terjadi. "Teman kamu itu membangkitkan kuntilanak di desa kami," kata Pak Marto sambil terus mengemudikan mobil. Jessica menoleh sambil mengusap air matanya. "Dulu juga pernah dibangkitkan oleh warga kami. Namanya Anjani. Dia orang yang punya rumah tua yang selama ini kamu tempati," lanjut Pak Marto. "Dulu dia orang paling kaya di desa. Suaminya pengusaha kayu mahoni. Tapi si Anjani sialan ini malah selingkuh sama salah satu warga desa. Ada yang melihatnya sedang bercinta di pantai Keramat dan menyanyikan Ningsih Wangi membangkitkan kuntilanak. Belasan anak hilang diculik kuntilanak. Besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai Keramat." Pak Marto menarik nafas berat dan menghembuskannya. Semenjak saat itu, warga marah pada Anjani. Dan tiba-tiba saja, dia hilang. Entah hidup atau mati, kami tidak pernah melihat jasadnya. Sedangkan suami dan anaknya pindah ke kota setelah tahu dikhianati Anjani. Pak Marto menutup jendela mobil. Kuntilanak itu sempat hilang. Dan sekarang, malah teman kamu buat masalah besar di desa kami. Dia yang membangkitkan kuntilanak itu. Tiba-tiba saja, mobil berhenti mendadak. Ada sosok Jessica menghalangi jalan. Ia tersenyum mengerikan sambil melotot, melambai-lambaikan tangannya. Pak Marto menabrak sosok yang menyerupai Jessica. Mobil yang ia kendarai menembus gelap. Ia ingin segera menyelamatkan Rini yang tengah dikepung warga Balangandang. Tepat di pagi buta, ia akhirnya berhasil membawa Rini ke terminal angkot. "Lekas pulang, jangan datang ke desa Balangandang lagi," kata Pak Marto. Rini mengangguk, wajahnya masih terlihat murung. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah telah membawa Jessica ke desa Balangandang. Penelitiannya gagal, Jessica pun hilang. Semua kacau. Sementara itu, di desa Balangandang, warga masih mencari keberadaan Rini. Mereka marah besar, membakar rumah tua, menyumpah-nyumpahi pantai Keramat, dan melepas gelang-gelang putih yang mereka gunakan untuk menangkal kuntilanak. Gelang itu mereka bakar dan berjanji tidak akan pernah menggunakannya lagi. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak akan mau lagi melakukan sajian kuntilanak. Selama ini, mereka merasa dibodohi oleh ritual itu. Semua sia-sia. Anak-anak mereka tetap hilang, dimakan kuntilanak. Beberapa hari kemudian, kuntilanak itu terus menghantui desa Balangandang. Kadang mereka mendengar suara cekikikannya di antara ranting-ranting pohon. Bukan hanya itu saja, salah satu warga juga sering melihat sosok Jessica sedang berenang di pantai Keramat. Sangat mengerikan. Satu persatu, anak-anak desa Balangandang hilang digondol kuntilanak. Sebagian warga sudah mengungsi pindah ke desa lain untuk menyelamatkan anak-anaknya. Apalagi wanita yang sedang hamil. Ada warga yang mengalami hal aneh. Tiba-tiba saja, bayi dalam kandungan mereka hilang. Perut perempuan yang hamil di desa Balangandang mendadak kempes. Bayi itu rahib dimakan kuntilanak. Belum ada yang bisa
menghentikan teror kuntilanak itu. Sampai akhirnya desa Balangandang resmi ditutup. Mereka berpencar mencari desa-desa yang aman dari kuntilanak. Bahkan sebagian dari mereka ada yang pindah ke kota. Gapura yang bertuliskan desa wisata pun dihancurkan agar tidak ada lagi yang datang ke desa Balangandang. Kini desa Balangandang itu tidak berpenghuni. Juga tidak ada yang berani mengunjungi desa itu. Hujan mengguyur desa Balangandang yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Arya tergesa. Tubuhnya sudah basah semua. Ia membawa kantong plastik berisi beberapa helai rambut. Itu rambut Jessica. Sesampainya di bekas rumah tua yang sekarang hanya tersisa lantainya saja, ia berlutut di samping lubang sumur tua. Perlahan dan lirih, ia menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Kemudian ia taburkan potongan rambut Jessica ke dalam sumur. Rambut itu tinggal beberapa helai saja, karena ia sudah menyerahkan sebagian helai ke kuntilanak ketika desa masih berpenghuni. Perlahan, sesosok kuntilanak muncul dari mulut sumur sambil memeluk Jessica yang menangis terseduh-seduh. Doro Kunti, hamba sudah memberi tumbal padamu. Tolong kabulkan permintaan hamba. Buatlah agar Tias mau menikah dengan hamba, wahai Doro Kunti. 1 bulan kemudian, kehidupan Rini berubah drastis. Ia menjadi sangat pemurung. Skripsinya terbengkalai. Ia masih tidak bisa menerima kejadian yang ia alami di desa Balangandang. Jessica sering muncul dalam mimpinya. Ia menangis dan meminta tolong dari dalam sumur tua. Rini yakin kalau Jessica masih hidup. Di suatu malam, ia pernah bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku warga desa Balangandang. Kakek itu memberikan secari kertas yang berisi mantra dalam bahasa Jawa. Selamatkan temanmu, dia masih hidup. Katakan mantra ini di lubang sumur itu. Begitulah kata-kata kakek tua dalam mimpi yang masih ia ingat. Dan anehnya, ketika ia terbangun dari tidur, ia menemukan secari kertas yang berisi 1 paragraf tulisan dalam bahasa Jawa. Ini gila. Ia semakin yakin kalau temannya masih hidup dan ia harus menyelamatkannya. Akhirnya, Rini memutuskan untuk kembali ke desa Balangandang. Walau ia tahu taruhannya nyawa, tetapi kali ini ia akan mencoba meyakinkan warga kalau ia tidak bersalah. Setibanya di pertigaan, halte angkot itu sudah tidak ada. Ia mendengar dari sopir angkot terminal kalau desa Balangandang sudah ditutup karena angker dan tidak ada lagi angkot jurusan desa Balangandang. Terpaksa, Rini harus berjalan kaki dari pertigaan menuju desa Balangandang. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar menjulang dan semak-semak basah bekas terguyur hujan. Hari semakin sore, perjalanan Rini masih jauh. Ia kemudian mempercepat langkahnya agar bisa sampai sebelum gelap. Sampainya di desa Balangandang, Rini terheran-heran. Gapura yang bertuliskan desa wisata sudah tidak ada. Rumah-rumah warga sepi. Tidak ada anak kecil yang sering bermain bola di halaman rumah. Tidak ada bapak-bapak yang hendak pergi ke kebun. Tidak ada lagi ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah. Desa itu sekarang tidak berpenghuni. Kabut menyelimuti desa membuat kesan angker. Debur ombak terdengar jelas dari kejauhan. Rini berlari kecil menuju bekas rumah tua yang hanya tersisa lantainya saja. Buru-buru ia menghampiri sumur tua yang sudah tertutup tanaman liar. Ia keluarkan secari kertas dari saku tasnya. Lalu ia mendekat ke mulut sumur dan membacakan mantra itu perlahan. Kuntilanak mulai menyangkupo. Junjupuk awakku, ojo njupuk rambutku. Ojo nyawa-nyawa kawulo, bali menyang jagat sampeyan. Seketika saja, asap kental muncul dari dalam lubang sumur. Rini menelan ludahnya sendiri. Jantungnya berdebar. Kemudian, ia mendengar tangis Jessica dari dalam sumur. Rini menyibakkan tanaman liar yang menutup lubang sumur. Di sana ia melihat sosok kuntilanak sedang memeluk tubuh Jessica. "Jess!" teriak Rini dari atas sumur. Jessica masih menangis dan tidak menjawab. Sementara Rini masih melongokkan kepalanya ke dalam sumur,
Seorang lelaki tanpa mengenakan sandal mendekatinya sambil membawa pisau. Ia mendekat perlahan, seperti hendak menikam Rini. Sekiranya tinggal 1 depak jaraknya dari Rini. Ia bersiap menusuk punggung Rini dengan sekuat tenaga. Namun, seorang lelaki bertubuh gendut tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga. Ia menepuk lelaki yang hendak menikam Rini. Rini terkejut saat berbalik badan dan melihat Arya sedang berkelahi dengan orang gila yang pernah mengganggunya dulu. Dengan ganas, Arya menusuk-nusukkan pisaunya ke tubuh lelaki gendut. Darah mengucur dengan deras dari lubang-lubang bekas tusukan di tubuhnya. Tapi ia masih mampu bertahan melawan Arya. Sebuah batu berhasil diraih lelaki gendut itu. Kemudian dihantamkannya bertubi-tubi kepala Arya sampai darah tercecer di mana-mana. Batu itu mengenai kepala bagian belakang Arya, membuatnya lemas, lalu tidak sadarkan diri. Sementara itu, lelaki gendut berusaha berdiri sambil memegangi luka tusuk di perutnya. Kedua matanya sayup, lalu terkatup perlahan. Sebelum ambruk, ia sempat mengucapkan sesuatu pada Rini. "Pulanglah," katanya dengan parau. Dulu sekali di desa Balangandang, penduduk tabuh bertalu-talu beradu dengan suara gong, gamelan, gambang, dan nyanyian sinden yang melantunkan tembang Lingsir Wengi. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan di halaman rumah Ki Bamantara, seorang saudagar paling kaya. Obor ditancapkan melingkar. Semua penonton sesekali bersorak ikut menimpali alunan musik, membuat pertunjukan semakin ramai. Asap dari obor menguap di tengah-tengah pertunjukan, membuat 5 sinden yang sedang menari berkeringat. Semakin malam, rasanya semakin panas saja. Sinden-sinden itu berpakaian hijau dan berselendang kuning. Rambut mereka dikonde dengan rapi dan elok dipandang. Wajahnya didandani dengan sangat medok. Tubuh mereka sintal, bergoyang-goyang, mengikuti alunan suara gamelan. Para sinden itu tampil tanpa panggung alias langsung di atas tanah. Kaki mereka nyeket, gerakannya gemulai dan menggoda. Sepanjang pertunjukan, tidak sedikit pun bibir mereka turun. Mereka tetap berusaha tersenyum dan terkesan dipaksakan. Bukan hanya sinden itu yang gerak-gerik dan terkesan dipaksakan, tapi para penabuh gamelan, penonton yang hadir, anak-anak kecil yang dipaksa bangun tengah malam, orang-orang lanjut usia yang bahkan sudah tidak bisa mendengar apapun alias tuli, anjing-anjing liar yang diseret paksa ke tempat pertunjukan. Mereka semua memaksakan dirinya untuk terlihat menikmati pertunjukan tari sinden, sebab mereka takut kepada Ki Bamantara. Iya, Ki Bamantara. Seperti biasa, selama pertunjukan berlangsung, ia hanya duduk di teras rumahnya sambil menghisap rintingan tembakau. Kedua kakinya disilangkan, terlihat sangat tenang. Tatapannya sendu, tapi mengerikan. Ia mengenakan baju adat Jawa berwarna hitam dengan hiasan rantai emas di saku kanannya. Celana hitam yang ia gunakan itu cingkrang semata kaki. Sandalnya terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam. Selama pertunjukan berlangsung, tidak ada seorang warga pun yang berani menoleh pada Ki Bamantara. Selain dihormati, ia juga ditakuti lantaran sudah bukan rahasia umum lagi kalau dia adalah seorang dukun santet yang punya ratusan pasukan jin di rumahnya. Ketakutan warga Balangandang bukan tanpa bukti. Suatu hari pernah ada seorang lelaki yang tidak sengaja melintasi rumah Ki Bamantara tanpa membungkuk, yang biasa dilakukan semua warga saat melintasi rumah Ki Bamantara sebagai wujud rasa hormat. Malamnya, tubuh lelaki itu melepuh, bahkan lebih parah lagi. Punggungnya mendidih, seperti timah yang dipanaskan. Ia menjerit minta ampun pada Ki Bamantara. Namun si dukun santet itu sudah terlanjur murka, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan nyawa lelaki itu. Bukan hanya itu saja buktinya, 20 orang pernah mati secara bersamaan saat hendak memprovokasi warga untuk melawan Ki Bamantara. Orang-orang itu mati dengan cara mengenaskan.
Mereka memuntahkan silet, paku, beling, dan kalajengking. Halaman rumah Ki Bamantara yang jadi saksi kematian mereka. Ada lagi buktinya. 15 orang mati secara tiba-tiba karena hendak melarikan diri dari desa Balangandang. Kata salah seorang warga yang melihat mereka, orang-orang yang kabur itu diadang seekor macan yang tubuhnya 5 kali lebih besar dari kerbau dewasa. Macan itu dengan ganas mencabik-cabik tubuh mereka. Paginya, potongan tubuh mereka tercecer di sepanjang jalan Balangandang. Atas semua bukti-bukti itu, maka tidak ada satupun yang berani melawan atau bahkan melubat di depan rumah Ki Bamantara. Mereka tahu akibatnya akan fatal. Jadi, di tengah malam buta pun, kalau Ki Bamantara membunyikan kentungan yang bergelantung di depan rumahnya, maka semua warga desa harus berkumpul. Anak-anak ditarik paksa oleh kedua orang tuanya untuk menonton. Wanita-wanita cantik mendadak dandan medok, padahal baru bangun tidur. Para lansia yang seharusnya tidur dengan tenang sambil menunggu ajal, malah harus memaksakan tubuhnya yang bungkuk untuk berjalan ke halaman rumah Ki Bamantara. Mereka semua dipaksa bahagia, tapi tidak sedikit pun merasa bahagia. Ngartasi keluar dari rumah Ki Bamantara. Ia menyuguhkan rebus singkong ke hadapan Ki Bamantara, lalu duduk bersebelahan dengannya. Wanita itu adalah istri Ki Bamantara. Ia ikut menyaksikan pertunjukan tari sinden, sambil sesekali bertepuk tangan melihat penampilan sinden yang menari dengan sangat apik. "Dimakan singkongnya, Ki," kata Ngartasi. Ki Bamantara mencomot singkong itu, lalu mengunyahnya sambil terus menyaksikan pertunjukan. Minggu ini saja sudah 2 kali Ki Bamantara memaksa warga untuk mengadakan pertunjukan. Ia tidak peduli apakah warga suka atau tidak. Mereka harus tetap mematuhi perintah Ki Bamantara. Tidak ada ampun bagi warga yang membantah perintahnya. Balangandang benar-benar dikuasainya. Bisa dibilang, ia bagai raja di desa itu. Di tengah pertunjukan, seorang sinden bernama Sartika tiba-tiba saja ambruk. Sontak saja, orang-orang yang ada di sana panik bukan main. Mereka mencoba menyadarkan Sartika yang mungkin saja kelelahan karena tidak berhenti menari. Ki Bamantara bangkit dari duduknya. Ia melangkah mendekati kerumunan warga yang seketika terbelah saat Ki Bamantara melintas. Mereka tertunduk ketakutan. Ki Bamantara mengacungkan telunjuknya ke langit. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Lalu ia jentikan jari telunjuknya ke kening Sartika. Saat itu juga mata Sartika melotot. Ia tiba-tiba duduk dengan kaki terjulur. Bibirnya mengembang tersenyum lebar. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang mendok oleh bedak seketika berubah menjadi seperti memar-memar. Ondainya masih terbentuk rapi. Dengan mata melotot, ia mengucapkan sebuah kalimat dengan lantang yang membuat Ki Bamantara terkejut bukan main. "Bamantara, setelah ini kau binasa," kata Sartika dengan tegas dan terkesan berteriak. Jari telunjuk Ki Bamantara kembali diacungkan ke langit. Kali ini, ia membaca mantra dengan durasi yang lebih lama dari yang sebelumnya. Kedua matanya mengerjap-ngerjap. Jari yang ia acungkan bergetar hebat. Seketika saja, ia terpental sejauh 2 meter. "Siapa kau?" "Aku utusan Nyi Roro Kidul. Bamantara, kau binasa. Kau benar-benar binasa." Sartika menunjuk ke arah wajah Ki Bamantara. Dan dari balik pepohonan yang gelap gulita, terdengar suara derap langkah kuda yang mendekat. Sebuah delman tanpa kusir dan penumpang mendekat ke kerumunan warga. Delman itu berhenti di halaman rumah Ki Bamantara. Semua warga, termasuk Ngartasi, dibuat ketakutan melihat delman itu. Tanpa ada yang menduga, Kartika seketika saja bangkit dari duduknya. Senyumnya masih tersungging sambil melotot. Ia berjalan gontai mendekati delman itu. Ia naik ke atas delman dan duduk dengan manis di sana.
Wajahnya memandangi Bamantara yang masih tersungkur di atas tanah. Delman itu bergerak pergi, masuk ke sela-sela pohonan yang gelap, dan menghilang begitu saja. Dan cerita tentang Lingsir Wangi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dan ceritanya, jangan lupa tonton Lingsir Wangi di part selanjutnya.